Pemirsa, seorang operator alat berat saat kendaraan yang dinaikinya diterjang lahar hujan Gunung Merapi di Tanah Datar, Sumatera Barat. Jasad korban ditemukan 4 km dari lokasi. Satu alat berat yang sedang bekerja di proyek perbaikan aliran Sungai Lahar Dingin Merapi terjebak di terjangan aliran lahar hujan di Kelok Hantu Ayah Ange, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dua operator berhasil menyelamatkan diri ke atas tebing, sedangkan satu operator atas nama Rashid warga Pariaman terjebak dan terseret material lahar dingin Gunung Merapi. Petugas yang melakukan pencarian menemukan jasad korban 4 km dari lokasi hilangnya korban. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk dilakukan otopsi. Abang tadi mau alat berat juga hampir hampir apa juga ambrol juga tadi? Belum. Apa langsung naik ke atas? Oh, udah naik ke atas. Ya. Jam berapa kejadian tadi, Bang? Untuk sementara, pekerjaan perbaikan aliran sungai dihentikan. Apalagi lahar hujan masih kerap turun lantaran hujan masih sering terjadi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMK tewas tenggelam saat mandi di kawasan Sungai Paloh, Seruai, Medan, Sumatera Utara. Korban diduga tidak bisa berenang. Warga di sekitaran Sungai Paloh, Seruai, Kelurahan Semati, Kecamatan Medan, Labuan Kota Medan digegerkan dengan jeritan sejumlah pelajar yang minta tolong karena seorang temannya tenggelam saat mandi di sungai. Tak lama kemudian, John Hartawan Sitindaun, 17 tahun, ditemukan warga dan sejumlah personil TNI Angkatan Laut yang melintas, tenggelam di dasar sungai dan langsung dievakuasi ke daratan. Kepala lingkungan setempat menyatakan awalnya ada sekitar 4 pelajar mandi di Sungai Paloh. Diduga salah seorang pelajar tak bisa berenang terpeleset dan terbawa arus hingga tenggelam. 4 orang yang tenggelam 1 orang. Yang 4 orang ini menolongin dan nggak bisa lagi karena posisinya memang mereka juga nggak bisa berenang. Memang mereka sering untuk mandi-mandi di tempat ini dan tanah mana aja. Tak dari mana aja, kadang-kadang kita lewat pun orang itu banyak orang mandi-mandi di sini. Jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di kawasan Bria Martubung, Medan untuk selanjutnya dimakamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 2 bocah perempuan tewas terseret arus saat berenang di Sungai Balang, Malino di Goa, Sulawesi Selatan. Jasad kedua bocah tersebut ditemukan warga setelah 1 jam pencarian. Ini 1 orang sudah ditemukan. Warga dihebohkan dengan penemuan 2 bocah perempuan tenggelam terseret arus Sungai Balang Malino di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kamis. Naas, nyawa kedua korban, masing-masing Salsabila 11 tahun dan Sriwati 13 tahun, tak tertolong meski sudah diberikan pertolongan pertama oleh warga. Keluarga yang melihat jasad kedua bocah langsung histeris. Peristiwa bermula saat kedua korban bersama 2 teman perempuan lainnya berencana mandi sambil berenang di sungai. Namun naas, saat berenang, arus sungai tiba-tiba deras dan menyeret ke-4 korban yang sedang berenang. 2 rekan korban berhasil selamat, sementara kedua korban terseret arus sungai. Naasnya, pada saat mereka di sungai, tiba-tiba arus deras, sungai deras mengakibatkan kedua korban terseret arus sungai dan jasad kedua korban kini disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan di TPU Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa tenggelamnya kedua bocah masih diselidiki polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kerangka dan potongan tubuh manusia ditemukan di pekarangan rumah warga di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi pun menemukan 2 lubang tempat jasad korban dibakar dan dikuburkan. Polisi menggali lahan tempat ditemukannya kerangka dan sejumlah potongan tubuh manusia di pekarangan belakang rumah SPY
di Desa Satren, Kecamatan Selonggohimo, Kabupaten Wonogiri. Di lokasi ini ada 2 lubang yang menjadi tempat temuan kerangka manusia dan potongan tubuh. Hasil olah tempat kejadian perkara, lubang pertama adalah lokasi tubuh korban dibakar pelaku dan lubang kedua tempat korban dikuburkan. Polisi menyatakan kerangka merupakan jasad Kartika Dwi Pertiwi, 28 tahun yang merupakan mantan kekasih SBY, residivis kasus pembunuhan. Sebabnya adalah berkaitan dengan keributan cekcok karena ada sedikit atau permasalahan dalam pacaran tersebut. Diduga ada pihak ketiga sehingga terjadi keributan. Pelaku sendiri saat ini sudah kita amankan. Potongan jasad dan kerangka kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Solo untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami kasus ini. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Yanuar Setiadi, iNews melaporkan. Berusaha menghindari pejalan kaki yang menyeberang, seorang pemotor tewas akibat terseret truk sampah di Jalan Bungur Besar Raya, Senen, Jakarta Pusat. Detik-detik kecelakaan maut terekam CCTV hingga viral. Kecelakaan maut antara seorang pemotor dengan truk sampah terekam CCTV di Jalan Bungur Besar Raya, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang tertabrak lalu terjatuh hingga tersangkut di kolong truk dan terseret cukup jauh. Akibatnya korban pun tewas seketika. Kecelakaan bermula usai korban mengantar anaknya ke sekolah dari arah Kemayoran menuju Senen. Saat di lokasi, ia terjatuh ke sisi kanan karena menghindari pejalan kaki yang menyeberang. Naas dari arah yang sama muncul truk sampah yang melaju kencang hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Menghindari orang pejalan kaki kayaknya, terus dia nggak lihat belakang lagi gitu kan. Iya, nggak lihat belakang lagi ada truk gitu. Itu terlindas atau memang apa, Bang? Kayaknya yang saya lihat di CCTV dia kesenggol truk terus masuk kolong, dia keseret sama ban belakang truk. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad korban segera dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara pengemudi bersama truk kini dalam pemeriksaan unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 truk terlibat tabrakan hingga menghantam warung milik warga di Cirebon, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi, salah satu truk menyalip dengan kencang di tikungan dan dari arah berlawanan ada truk sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tabrak rumah, mundur. Warga Jalan Raya Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas antara 2 unit truk yang menabrak sebuah warung. Diduga tabrakan akibat salah satu truk menyalip dengan kencang di tikungan, kemudian menghantam sebuah truk dari arah berlawanan. Kejadian berawal saat sebuah dam truk tanpa muatan dari arah Cirebon dengan kecepatan tinggi menyalip kendaraan lain di depannya melewati jalan menikung. Tidak disangka, dari arah sebaliknya sebuah truk tengah melaju. Tabrakan pun tidak bisa terhindari, membuat bagian belakang salah satu truk menghantam warung di pinggir jalan hingga ringsek. Kecelakaan juga menyebabkan kemacetan di lokasi kejadian. Salib dari sebelum jembatan, dari sana kenceng juga, akhirnya ya ketemunya di sini. Iya. Yang nyalip dari arah mana? Dari arah sana. Iya. Mobil itu kan ekornya nyabet ke sini. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 pengemudi dari truk mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.